Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda sekalian. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, pada siang hari ini, walaupun kita melakukan pembelajaran dalam bulan suci Ramadan, seharusnya semangat kita harus melebihi pada hari-hari biasanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita mengambil absensi terlebih dahulu. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Oke, hadir semuanya. Oke, baiklah. Baik. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada siang hari ini yaitu sistem rangka pada manusia. Nah, apa sih gunanya kita mempelajari pembelajaran ini? Nah, gunanya ya agar kita mengetahui apa saja sistem rangka pada manusia, apa saja komponen penyusun rangka tersebut, apa saja fungsi rangka tersebut, dan bagaimana cara kita menjaga rangka tersebut agar dapat berguna dengan semestinya. Nah, apa sih itu rangka? Ada yang tahu? Oke, rangka adalah sebuah penyokong atau pengopang suatu benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Nah, sebagai contoh, saat kita melakukan perkemahan, kita di sana akan membangun sebuah tenda. Nah, tenda tersebut memerlukan sebuah rangka agar dapat berdiri dengan kokohnya. Nah, apa terjadinya jika tidak ada rangka pada saat kita membangun sebuah tenda tersebut? Tenda tersebut tidak akan berdiri dengan kokohnya, lalu kita tidak akan bisa menggunakan tenda tersebut dengan semestinya. Sebagai contoh lain, saat kita membangun sebuah pondasi rumah. Nah, saat kita membangun rumah, kita memerlukan sebuah rangka agar rumah tersebut dapat mengopang satu dengan yang lainnya. Dan jika tidak ada rangka atau pondasinya, maka dinding satu dengan yang lainnya tidak akan berdiri dengan kokohnya, dan atap pun tidak ada pengopang karena tidak ada rangka pada rumah tersebut. Nah, apa sih hubungannya dengan tubuh kita, dengan diri kita? Nah, rangka pada manusia merupakan suatu komponen yang sangat penting pada tubuh manusia. Hampir seluruh tubuh manusia ini dipenuhi oleh rangka. Nah, apa jadinya jika tidak ada rangka pada tubuh manusia? Jika tidak ada rangka pada tubuh manusia, maka manusia tersebut tidak akan berdiri kokoh, tidak akan berdiri tegak karena tidak ada penopang pada tubuhnya. Nah, lalu apa saja sih fungsi pada rangka tubuh manusia? Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai penopang atau penyokong tubuh manusia. Lalu yang kedua yaitu sebagai pelindung organ dalam pada tubuh manusia. Sebagai contoh, pada tulang rusuk yang berguna untuk melindungi jantung, paru-paru, serta organ-organ dalam yang lainnya. Nah, contoh yang lain seperti tulang tengkorak kepala yang berfungsi sebagai pelindung otak yang ada di kepala manusia. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai pelindung. Lalu yang ketiga yaitu sebagai tempat menempelnya otot. Otot ini merupakan alat yang aktif yang sangat berpengaruh pada tubuh manusia. Karena jika tidak ada otot, maka tubuh manusia tidak akan bergerak dengan semestinya. Nah, fungsi yang ketiga yaitu sebagai tempat menempelnya otot. Nah, fungsi yang keempat yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Ada beberapa fungsi rangka yang memiliki fungsi sebagai tempat terbentuk sel darah pada manusia. Nah, inilah fungsi rangka pada tubuh manusia. Nah, jika tidak ada rangka pada tubuh manusia, maka fungsi-fungsi ini tidak akan berfungsi layak semestinya. Nah, silakan kepada Anda sekalian untuk mencatat ini terlebih dahulu.
Baiklah, apakah Anda sudah selesai untuk pencatatnya? Baik, Bapak hapus ya. Nah, pada rangka ini ada tiga komponen penting penyusun rangka. Di antaranya yaitu tulang, sendi, lalu otot. Nah, tiga komponen ini adalah sebagai tiga komponen ini sangat berperan penting dalam pembentukan sebuah rangka. Jika tidak ada salah satu komponen ini, maka rangka tidak akan terbentuk. Nah, tiga komponen ini juga saling tumpang tindih dan saling membutuhkan satu sama lain. Oke. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tulang. Nah, tulang adalah suatu organ yang keras dan kaku yang membentuk seluruh tubuh manusia. Hampir seluruh tubuh manusia ini terdapat tulang. Nah, karena tulang memiliki fungsi sebagai pembentuk tubuh pada manusia. Nah, di tulang ini juga lah menempel otot-otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Apabila tidak ada tulang, maka otot tidak ada tempat untuk menempel, maka manusia tidak akan dapat bergerak dengan semestinya. Nah, di tulang ini juga terbagi dalam 5 macam. Yang pertama yaitu tulang panjang, di mana tulang panjang ini berfungsi sebagai tempat penopang tubuh utama manusia, dari mana terbagi beberapa jenis tulang. Yang pertama yaitu tulang betis, tulang kering, tulang paha, tulang telapak kaki, tulang telapak tangan, serta tulang jari-jari. Nah, di tulang panjang ini juga terbagi beberapa jenis tulang, yaitu tulang betis, tulang kering, tulang paha, tulang telapak kaki, tulang telapak tangan, serta jari-jari. Selanjutnya yaitu tulang pendek. Nah, yang kedua itu tulang pendek. Tulang pendek ini adalah tulang yang berukuran pendek. Tulang pendek ini berbentuk seperti dadu atau ada juga yang berbentuk seperti bulat. Nah, tulang pendek ini memiliki tugas pokok yang memungkinkan tubuh manusia untuk bergerak. Tulang pendek ini terbagi atas dua juga, yaitu tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan. Nah, selanjutnya yaitu tulang pipi. Yaitu tulang pipi. Tulang pipi ini adalah tulang yang berbentuk sangat-sangat tipis. Walaupun dia tipis, bentuk dan macamnya bervariasi. Tulang pipis juga terbagi beberapa tulang. Yang pertama yaitu tulang dada, tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang belikat. Nah, tulang pipi ini juga memiliki fungsi yang sangat signifikan, yaitu sebagai tempat pelindung organ-organ intim pada manusia seperti jantung, paru-paru, otak, dan lain-lain. Silakan Anda catat terlebih dahulu. Baiklah, sudah selesai mencatat, Bapak hapus dulu ya.
masuk ke macam-macam tulang yang keempat, yaitu tulang tidak teratur. Nah, tulang tidak teratur ini adalah tulang yang berbentuk dan ukurannya tidak teratur, tidak panjang maupun tidak pendek. Biasanya tulang tidak teratur ini juga memiliki beberapa jenis tulang, yaitu tulang belakang, tulang sakrum, lalu tulang ekor. Dan juga ada beberapa tulang tidak teratur pada wajah manusia, yaitu tulang baji, lalu tulang etmoid, lalu tulang pipi. Nah, inilah beberapa jenis tulang yang tulang tidak teratur. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid ini adalah tulang yang kebanyakan berbentuk bulat, yang terdapat biasanya di tendon tangan, lalu lutut kaki. Apa sih fungsi tulang sesamoid? Tulang sesamoid ini berfungsi sebagai pelindung tendon dan melindungi lutut dari pergerakan sendi serta meningkatkan efisiensi dari sendi tersebut. Nah, tulang sesamoid ini dapat ditemukan pada tulang lutut manusia. Oke, itulah macam-macam tulang yang ada pada tubuh manusia. Oke, sebelum kita lanjut kepada sendi, silakan kepada Ananda untuk mencatatnya terlebih dahulu. Kita memiliki 5 macam jenis sendi. Yang pertama yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, lalu sendi geser. Nah, sendi-sendi inilah yang berfungsi sebagai alat gerak manusia. Jika tidak ada sendi-sendi ini, maka tubuh manusia tidak akan bergerak dengan lancar. Kita membahas mengenai otot. Otot adalah alat gerak aktif yang berfungsi sebagai penggerak seluruh organ pada manusia. Jika tidak adanya otot, maka organ-organ pada tubuh kita tidak dapat bergerak dengan semestinya. Nah, otot ini juga terbagi atas 3, yaitu otot lurik atau otot rangka. Nah, otot lurik ini biasanya berfungsi sebagai alat gerak pasif, yang dimana dia bergerak secara tidak sadarnya pada tubuh kita. Otot lurik memiliki gambar seperti otot lurik memiliki gambar seperti ini pada tubuh kita. Selanjutnya yaitu otot polos. Otot polos ini biasanya terdapat pada bagian usus manusia, usus, lambung, atau bagian organ dalam yang berfungsi sebagai sistem pencernaan pada manusia. Otot polos ini biasanya berbentuk seperti ini. Nah, otot polos ini gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk pada otot yang ketiga, yaitu otot jantung.
Otot jantung ini bisa dikatakan otot yang hanya terdapat pada jantung yang memiliki gerak pasif yang memiliki gerak secara tidak sadar. Gambarnya seperti ini. Nah, inilah gambar dari otot jantung. Nah, inilah komponen penyusun rangkaian ketiga, yaitu otot serta macam-macam otot yang terdapat pada tubuh manusia. Jadi kita masuk kepada upaya dalam menjaga rangka pada tubuh kita. Nah, yang pertama yaitu selalu mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium atau kalium yang sangat tinggi. Nah, makanan-makanan atau minuman yang mengandung kalsium yaitu seperti susu, yogurt, keju, dan yang lain-lain. Makanan-makanan ini memiliki kandungan kalsium yang tinggi yang sangat baik pada pembentukan tulang. Selanjutnya yaitu berjemur di sinar matahari pagi. Kenapa kita harus berjemur pada pagi hari? Karena sinar matahari pagi memiliki kandungan vitamin D yang sangat baik untuk pembentukan tulang pada manusia. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Nah, makanan-makanan apa saja yang mengandung vitamin D? Makanan yang mengandung vitamin D yaitu hati ayam, kedelai, serta biji-bijian. Selanjutnya yaitu selalu berolahraga. Nah, kita dianjurkan selalu berolahraga agar tubuh serta orang kita sehat. Selalu berolahraga agar tubuh serta rangka-rangka pada tubuh kita selalu sehat. Yang kelima yaitu selalu menjaga posisi tubuh kita dalam keadaan yang benar. Seperti saat kita duduk, saat kita berdiri, itu harus dalam posisi yang benar. Jika tidak, maka akan terjadi gangguan pada sendi kita. Nah, inilah 5 upaya agar kerangka tubuh kita selalu bekerja dengan baik. Nah, jika salah satu dari upaya ini jarang kita lakukan, maka itu akan sangat berdampak buruk pada rangka pada tubuh kita. Nah, baiklah, sekian materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Silakan buka LKS-nya halaman 28. Silakan kerjakan objektif sampai esai. Dikumpulkan seminggu dari sekarang. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.